Gimana Mas Rizky? Oke, Ibu. Maaf ya, Bu. Moderatornya Unisa ambil alih karena Mas Rizky-nya Oke, juga lagi ada ke sini. Oke, siap. teman-teman, sangat luar biasa ya materi yang disampaikan oleh Bu Nur Afia. Sangat amat menarik, luar biasa. Oke, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya saya buka sesi diskusi ya, Bu ya. Oke, maaf. Oke. Tadi suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas, Ibu, insya Allah. Oke, Dijelasin. Oke, soalnya suaranya teman-teman. Mbak Unisa nggak jelas nih di saya. Oh, Saya gitu. saya besarin dulu sebentar ya. Oke, Ibu. Oke. Oke, selanjutnya teman-teman, agar ilmu pengetahuan kita tidak berhenti di sini saja ya, maka saya akan membuka sesi diskusi ini, di mana bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai tema kita pada hari ini, saya persilahkan dengan senang hati. Silahkan teman-teman, atau ingin menyampaikan yang tadi Bu Nur Afia sampaikan ya sebelumnya, menceritakan bagaimana kecerdasan yang disampaikan oleh orang tua teman-teman. Oh, atau guru-guru. Tadi saya pengen bilang saya punya pengalaman nggak bagus katanya. Dan pengalaman itu berefek kepada teman-teman jadi punya kecerdasan apa gitu ya. Iya, betul. Baik Silahkan. Ibu, mohon izin. Silakan Mas Salam, Ustadz Salam. Saya mohon izin juga kepada Ibu Moderator. Saya ingin bertanya terkait tadi dijelaskan di surat Al-Jumu'ah Bu ya, yang Ya. walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan itu sampai akhir ayat. Dan itu Hmm. hampir mirip yang ada juga dalam surah Al-Baqarah yang kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayati wa zakkikum itu. Hmm. Terputus Mas Salam. Terputus atau saya ya teman-teman? Mas Salam yang terputus atau saya, Mbak Unisa? Masalahnya, Oh, oke. masalah. Oke. Oh, saya bantu buat unmute ya. Oke. Oke. Sudah kembali terdengar. Tadi Ya, terputus silakan. Mas Salam. Oke. Ya Ibu. Iya, silakan. Udah terdengar. Ayah tadi mohon maaf Bu, tadi saya pengen bertanya mengenai ayat tadi yang disampaikan itu. Yang di surah Al-Jumu'ah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim sampai akhir ayat. Nah, itu kan berbunyinya redaksinya itu hampir sama dengan yang ada dalam surah Al-Baqarah itu ya, Bu, ya. Ya. Yang kama arsalna fikum rasulan itu. Nah, di sini tadi Ibu sedang menjelaskan tentang bahwa ketika kita ingin mencari ilmu atau mengajarkan ilmu itu kan kita menyediakan wadah pertama yaitu iman. Nah, ketika iman itu sudah ada dalam diri kita, barulah ketenangan yang kita masukkan atau keikhlasan, yaitu ilmu dan hikmah. Nah, uh, saya mau bertanya tentang hikmah di sini, Bu. Hikmah itu kan kalau saya bisa analogikan, hikmah itu kan ilmu yang lahir dari apa yang kita lakukan yang sebelum-sebelumnya. Pelajaran. Ya. Ya Aplikasi pelajaran pelajaran. atau efek daripada Ya. amal ibadah kita gitu. Itu yang jadi hikmah. Nah, maksudnya di soal puasa kan ada mengatakan kalau ada hadisnya juga kalau belum siap menikah itu berpuasalah, atau ketika melakukan sesuatu, dan banyak para ulama kita itu yang ketika memiliki hajat dia berpuasa gitu. Nah, eh, nilai apa sih yang tersimpan dalam puasa itu sehingga apapun yang kita ingin lakukan itu kita hajarkan, oh kamu puasa sekian hari, oh saya puasa ini. Bahkan Rasulullah aja mengajarkan kita ketika mensyukuri eh, hari lahirnya itu dengan cara berpuasa gitu. Nah, eh, apa hikmah apa yang ada dalam puasa sehingga puasa itu menjadi amalan yang sangat diagungkan gitu Ibu. Oke, Oke. terima kasih Bu. Oke, luar biasa pertanyaannya Mas Abdul Salam. Oke, ada lagi teman-teman?
Oke, saya tangkap poinnya ya. Hikmah apa ya dari puasa sehingga dia menjadi ibadah yang sangat diagungkan gitu ya, Mas Salam ya. Sampai segala macam apa namanya, kalau nggak kalau mau apa namanya, kalau mau menikah tapi belum mampu maka berpuasa, kalau merayakan hari lahir kalau bisa berpuasa dan seterusnya. Nah, gitu ya, Mas Salam ya. Ya, betul Oke. sekali, Ibu. Terima kasih jawabannya. Iya, jadi ya tadi mungkin saya luput ya menjelaskan tentang makna hikmah itu sendiri tadi sebagaimana yang Mas Salam katakan, hikmah itu kan kita biasa suka ngomong gini ya teman-teman ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Berarti hikmah itu adalah kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil intisari. Seandainya saya nggak begini, mungkin saya nggak begini. Nah, itu hikmah. Seandainya saya dulu melakukan itu, mungkin saya nggak begini. Nah, kesadaran-kesadaran ketika kita memahami sesuatu yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, itulah yang kita sebut hikmah ya teman-teman. Kita bisa mengambil intisari dari sebuah peristiwa, dari sebuah keputusan yang kita lakukan ya, sehingga kita menyadari, oh saya salah, oh berarti saya tepat, oh dan seterusnya. Jadi kesadaran itu, baik itu salah, baik itu benar, itu adalah pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil. Dan itu sangat tergantung dengan pengalaman kita pribadi. Nah, makanya tadi jika itu dihubungkan dengan adversity quotient atau kecerdasan ketangguhan, teman-teman, karena ketika dia sudah menyadari benar atau salah, dia akan tangguh, dia akan kuat dengan dirinya. Tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi, tapi belajar dari kesalahan masa lalu. Nah, kita kan orang Islam ya, teman-teman ya. Islam itu kan biasanya dipahami oleh kebanyakan kita, Islam itu artinya selamat, bahagia, damai, sejahtera. Dulu saya belajar sama dosen saya namanya Dr. Fuad Jabali. Beliau bertanya, kamu orang Islam? Islam, Pak. Yakin kamu orang Islam? Yakin, Pak. Apa tandanya kamu orang Islam? Nah, kami syahadat, nah, kita jelasin. Bukan itu yang saya maksud katanya. Kata beliau bukan itu yang saya maksud. Apa yang beliau maksud, teman-teman? Jadi Islam itu gini, teman-teman, kata beliau. Islam yang kita pahami tadi, ketika kita bersyahadat dan dimaknai apa keselamatan, kebahagiaan dan seterusnya itu kalau dari kata-kata salima yaslamu. Bahagia, sejahtera, damai, aman, sentosa itu salima yaslamu. Tapi kalau Islam dari kata aslama yuslimu, kata beliau. Karena mengandung kata aslama yuslimu berarti Islam adalah, catat ya teman-teman. Islam adalah proses, kata kuncinya nih, Islam adalah proses menuju keselamatan, proses menuju kebahagiaan, proses menuju kesuksesan, kedamaian, kesejahteraan, dan seterusnya makna yang tadi kita biasa ungkapkan. Jadi bukan sekadar itu, jadi bukan sukses, bukan, tapi prosesnya. Maka Islam itu nanti habisnya ketika kita wafat, teman-teman. Makanya ada kan, wala tamutunna illa wa antum muslimun kan. Jadi kita ini masih proses semua teman-teman. Sampai nanti kita wafat, apakah kita benar-benar menjadi seorang muslim? Karena proses itulah, kata Pak Fuad Jabali, Allah ingin kita ahli dalam berbagai hal. Hikmah tadi kaitannya, ketika kita salah, kita nggak perlu merasa bersalah. Itu adalah pelajaran. Maka Islam sebenarnya tidak mengajarkan kata gagal. Tapi Islam itu proses. Kita belum bisa mengambil sebuah pelajaran kalau kita nggak pernah salah sebelumnya ya teman-teman. Karena kita pernah salah lah, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, Islam itu gitu, tidak mengulangi kesalahan yang sama karena dia mengapresiasi proses kita untuk menuju kebenaran, mengapresiasi proses menuju keselamatan, kebahagiaan, kesuksesan, dan seterusnya. Nah, makanya kata beliau, Islam dengan kata Islam, kita ini sebenarnya sedang bersyahadat dari kita kecil sampai sekarang usia kita, itu untuk menjadi seseorang yang progresif, menjadi seseorang yang terus berkembang untuk menuju keselamatan kita nanti di nafas terakhir kita. Konsistensi untuk berbuat kebaikan itulah Islam. Ya, teman-teman. Jadi, sekali lagi, dengan kata Islam, Allah ingin menjadikan kita ahli dalam berbagai hal melalui keluputan-keluputan, kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan dalam hidup untuk memperbaiki kesalahan kita menuju kesuksesan.
Itu Islam yang dipahami oleh Pak Fuad Jabali dan juga suka saya sampaikan misalnya kalau lagi diskusi bersama teman-teman. Jadi untuk memaknai Islam yang lebih komprehensif, spirit atau semangat Islam untuk menjadikan kita sebagai Muslim yang progresif. Karena ada kata proses. Selesai selamat. Tapi kalau proses menuju keselamatan itu menunjukkan kita harus progresif, aktif ya untuk sebagaimana yang kita sudah kemurniannya itulah ya, satu-satunya ibadah yang murni karena kemurnian itunya, karena kemurniannya lah ya puasa itu menjadi ibadah yang paling intim ya, ibadah yang paling intim yang dilakukan oleh seseorang kepada Allah. Karena paling intim itulah tidak ada sekat lagi antara kita dengan Allah, maka itu menjadi bukti kecintaan yang sangat tulus. Ya, kecintaan kita yang sangat tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa nggak sambil wudhu kita minum? Bisa nggak ada orang kita minum? Bisa nggak ada orang kita makan? Bisa kan? Nggak ada yang ngeliat. Tapi kan Allah Maha melihat. Nah, kemurnian dan kesungguhan teman-teman dalam menjaga kesucian hati tadi ya. Niat kita itulah yang menjadikan puasa itu bentuk cinta kita yang paling mendalam sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang membuat kecintaan itu ya, tadi kecerdasan emosional kita dan kaitannya dengan kecerdasan spiritual kita kepada Allah, itulah yang menjadikan puasa itu ibadah yang paling istimewa sehingga dia menjadi solusi dari segala macam kebutuhan bahkan permasalahan yang tadi Mas katakan. Kenapa sih orang kalau udah mampu nikah tapi sudah dewasa tapi belum mampu menikah gitu ya, maka disuruh berpuasa karena puasa mampu menahan libido, mampu menahan hasrat seksual. Itu tadi karena dia menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan meredam emosi negatif seorang laki-laki ketika tidak mampu menahan hasrat seksualnya. Nah, jadi karena dia tadi kemurnian hati, maka emosi-emosi negatif yang ada dalam hati kita itu akan dinetralisir, dibersihkan oleh tadi niat kita dalam hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun tadi saking bahagianya hari lahirnya Nabi Muhammad berpuasa gitu ya. Ya kan itu adalah bentuk rasa syukur. Jadi baik dari segi rasa syukur itu kita tunjukkan dengan berpuasa, syukur kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Allah, atau tadi dalam sebuah masalah untuk tetap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa itu bisa kita lakukan dalam kondisi apapun ya teman-teman, dan tergantung dengan niatnya. Dan memang banyak beberapa contoh yang diberikan oleh Rasulullah untuk kita berpuasa. Nah, jadi memang sedemikian spesialnya puasa, kemurniannya, itulah yang menjadikan puasa menjadi satu-satunya ibadah ya, sekali lagi teman-teman, satu-satunya ibadah yang menjelaskan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurnian cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu terrefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkinkah orang yang berpuasa mencuri? Saya pikir enggak ya. Mungkinkah orang yang berpuasa itu melakukan korupsi? Saya pikir juga enggak. Kalaupun iya, berarti tidak menyadari atau tidak memahami inti dari puasa tersebut ya teman-teman. Sama seperti gini, mungkin nggak orang gosip baca bismillah? Nggak juga, karena nggak mungkin orang bismillah nggak mungkin orang bergosip baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ibu-ibu pengajian, hari ini kita bergosip yuk. Kan nggak mungkin ya. Atau bismillahirrahmanirrahim, saya mau mencuri. Nggak mungkin juga teman-teman. Jadi memang kenapa tadi ya Nabi mengajarkan karena kita suka Oke, selanjutnya